siapa aja sih jenis narasumber itu, profesinya juga ya. Di ilmuwan, di birokrat, di politisi, di anggota yang tidak puas dan bersakit hati dari sebuah organisasi atau partai. Kemudian dia ada narasumber yang mengejar publisitas ya, atau narasumber yang hobi pansos, dan pejabat humas ya, dan lain-lain ya. Ini saya hanya meringkaskan berdasarkan kelompoknya aja. Jadi inilah orang-orang yang akan kita temui nanti dalam di masyarakat dalam wawancara ya, termasuk masyarakat biasa ya. Jadi semua orang sebenarnya. Publik ini harus ditambahkan adalah publik luas ya, anggota masyarakat. Oke. Ini banyak juga ternyata slide-nya. Nah, sebagai wartawan ya, kita harus mempersiapkan wawancara dengan baik. Bagaimana mempersiapkan wawancara itu? Ada 3 hal yang kita harus cermati. Pertama adalah persiapan kita sebagai reporter. Kedua adalah persiapan kita tentang topiknya. Dan ketiga, kita harus mengenali dengan baik narasumber, siapa yang kita wawancarai. Kalau sebagai reporter, kita harus menyiapkan, pertama, kita jangan nyelonong ketok pintu orang untuk membuat wawancara ya. Kecuali doorstop. Doorstop itu adalah wawancara mendadak di depan publik ya. Di ruangan publik terbuka yang dia bisa masuk ya. Bukan di kantor, bukan di rumah ya. Kalau doorstop itu masuk ke rumah orang ya, kita bisa diusir, ditangkap polisi, dilaporin keamanan. Karena itu wartawan itu harus membuat janji ya jika ingin wawancara. Ini penting. Buat janji. Kalau kita membuat janji, dia akan meluangkan waktu dan dia akan menyiapkan diri dengan baik ya. Apa topik apa, keterangan apa yang harus diberikannya. Yang kedua, ini memang tidak substansial kelihatannya, yaitu berpakaian yang sopan, berpakaian yang enak dilihat ya. Ini saya ingat misalnya dulu ada sebuah majalah perempuan ya, dan terkenal dulu, Femina. Dia menyeleksi wartawannya itu termasuk dengan cara berpakaian. Sebab wartawan Femina itu akan bertemu dengan perempuan karir, perempuan pintar, perempuan hebat ya untuk di majalahnya, dan dia harus nyaman bertemu dengan wartawan yang mewawancarainya. Jadi dia ingin si wartawan ini, reporter ini, mempunyai dianggap sebagai orang yang baik, orang yang bersih, orang yang pantas lah ya mewawancara si sumber. Jadi dia berpakaian yang sopan. Dia mempunyai pengetahuan yang luas ya. Orang itu kalau ketemu misalnya dengan wartawan nggak bau ya. Ini maaf ya. Dulu waktu saya jadi wartawan di kantor saya, kemudian di teman lapangan ada yang bau banget ya. Nah itu nggak sopan ya. Ketemu sumber nggak nyaman gitu. Kemudian si wartawan juga harus menyiapkan peralatannya untuk berperang ya, untuk wawancara. Peralatannya ya dia harus mempunyai alat rekam ya, membawa catatan buat menulis gitu. Nah tentang topik, si wartawan itu harus mempelajari masalah topik dengan baik. Dia membaca semua berita yang terkait dengan topik, dia membaca buku atau artikel yang terkait, atau dia bertanya kepada redaktur atau orang yang mengerti masalahnya. Jika wartawan tampak tidak paham, narasumber enggan berbicara. Dia bilang narasumbernya bilang, wah ini orang nggak ngerti nih, malas ngomongnya gitu ya. Atau dia bertanya hal-hal yang sudah umum ya, yang sudah diketahui oleh banyak orang, ditanya lagi. Biasanya narasumber, loh ini kan sudah ngomong soal ini gitu kan, karena dia kurang membaca berita ya. Jadi jangan sampai kita dapat persepsi buruk ya. Jadi kita harus paham dengan topik yang kita wawancarai. Setelah itu kita menyusun daftar pertanyaan yang jelas dan menunjukkan bahwa tahun tersebut mengerti tentang topik yang
pertanyaan yang kita ajukan menunjukkan apakah kita paham atau tidak tentang masalah itu. Kemudian tentang narasumber, kita harus paham juga tentang narasumber itu, kenali dengan baik tentang narasumber, kebiasaannya, hal yang disukainya, dan hal yang tidak disukainya. Saya bercerita tentang satu kasus, ini terjadi sudah lama sekali, ada seorang wartawan senior ingin mewawancarai seorang jenderal, ya. Saya lupa nama jenderalnya, tapi sekarang sudah almarhum. Dia dikenal pelit untuk bicara dengan wartawan, ya, tentang masalah-masalah yang digelutinya di kantor, di militer, ya. Tapi dia hobi melihara kuda. Nah, si wartawan ini ingin mendapatkan komentar atau mewawancarai si jenderal ini. Sebenarnya dikonfirmasi satu hal aja, ya. Saya lupa juga topiknya. Hanya satu pertanyaan. Tapi kalau diajukan, si sumber selalu mengelak gitu menjawabnya. Tapi si narasumber ini hobi kuda. Maka si wartawan mengatakan dia ingin mewawancara tentang kuda gitu, kepada jenderal ini. Nah, si jenderal mau diwawancarai kuda, dia datang ke stall, ya, tempat pemeliharaan kuda dia itu. Dia datang, dia ngomong soal kuda berjam-jam sampai 3 jam, ya. Oh, senang sekali itu si jenderal. Kemudian hubungannya jadi baik, dia jadi ngomong macam-macam, ya, tentang kuda dan lain-lain. Saat-saat menjelang akhir dia mau pulang, dia baru bertanya pertanyaan pokoknya itu. Dengan tidak sadar, si narasumber bicara, menjawab. Nah, tangkap kan apa yang diinginkan oleh si reporter. Jadi begitu triknya, dia harus tahu tentang narasumber. Kalau dia tidak mau bicara soal ini, kita ajak dulu ngomong bicara soal itu, gitu. Tapi apakah tentang kuda ditulis di medianya? Iya, ditulis juga pasti. Sebab si wartawan bisa dapat nama tidak baik untuk bicara 3 jam tentang kuda, tapi nggak ada ditulis gitu. Kan artinya dia berdusta nanti kan kepada narasumber dan menghilangkan kepercayaan. Tentang kudanya tetap dimuat, tapi di rubrik lain, ya, di halaman lain, dan mungkin bukan di hari itu juga, ya, ditulis tentang kuda dan si jenderal. Sedangkan satu pertanyaan pokoknya itu sudah diberikan kepada redaktur untuk topik yang lain. Jadi kita harus selalu ada cara, ya, untuk membuat si narasumber itu ngomong. Nah, ini adalah beberapa kiat yang sederhana untuk menggali informasi dari sumber. Sebenarnya hal-hal begini tidak bisa diajarkan di kelas, kamu harus praktek. Tapi inilah yang bisa kita berikan karena kita belajar di kelas, ya harus dikasih keterangan seperti ini. Kamu harus mengenali dulu untuk apa, ya, tujuan wawancara tersebut. Apakah kamu menginginkan mengkonfirmasi saja informasi yang didapat? Artinya kita pengen tahu apakah ini benar apa enggak gitu, ya. Jadi kita menginginkan jawaban yes or no misalnya. Atau lebih dalam, ya, kita ingin mengkonfrontasi informasi yang kita dapat. Jadi kita dapat sebuah informasi tentang seorang tokoh, ya, tapi versinya berbeda nih kayaknya dengan si versi narasumber, ya. Kita konfrontir ke dia, apakah benar ini versinya, mana yang versi Bapak seperti apa, ini kami mendengar versinya begini gitu. Lalu versi Bapak seperti apa gitu. Misalnya ini terjadi pada penembakan Laskar FPI dulu, ya, di jalan tol itu. Versi polisi begini, versi FPI begini. Lalu kita konfrontir kepada polisi atau kita konfrontir kepada pihak FPI. Mana yang benar, mana yang enggak, itu tergantung masyarakat, tergantung nanti pengadilan yang menilai. Tugas kita tidak mencari siapa yang benar, ya, tapi kita hanya menyampaikan informasi menurut berbagai versi. Atau tujuan kita menggali informasi. Jadi tingkatan ini dari yes or no, artinya kita tidak menginginkan tambahan informasi atau mengkonfirmasi informasi. Ini lebih panjang jawabannya dari yes or no. Atau menggali informasi, ini akan panjang sekali wawancaranya gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin sekedar mengkonfirmasi informasi, ya, wartawan yang baik menyiapkan pertanyaannya dengan baik. Jadi dia menyiapkan pertanyaannya yes dalam pertanyaan yes or no.
Pertanyaan yang baik biasanya hanya meminta konfirmasi kepada narasumber, karena wartawan sudah memiliki informasi yang lengkap. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya di lapangan bergaul dengan wartawan asing. Kalau wartawan asing ya, saya perhatikan tuh kalau wawancara, dia pertanyaannya dimulai, apakah benar begini gitu ya. Nah si narasumbernya bilang, iya benar atau tidak benar gitu. Lalu suka dia ingin menambahkan keterangan lain atau enggak. Tapi si wartawan, yang penting dia sudah tahu